sebenarnya. Jadi sebenarnya store ini sudah ada di Plaza Indonesia dari awal Juni, tapi karena saya kemarin ada pergi haji, jadi saya baru pulang. Jadi akhirnya openingnya baru tanggal 18 hari ini gitu. Jadi alhamdulillah rame, customer datang, sahabat, keluarga semuanya datang support. Ya seru sih hari ini, saya baru ngerasain opening store karena dari dulu nggak pernah punya store yang proper sendiri. Kalau store baju muslim, alhamdulillah udah ada 20 store di seluruh Indonesia, tapi buat brand sendiri ini baru saat ini gitu. Jadi vibe-nya tuh beda, deg-degannya beda, senengnya beda, rasanya beda gitu. Sampai mempersiapkan berapa lama ini? Ini persiapan store-nya tuh 4 bulan. Jadi store-nya siapin 4 bulan karena ini kan ready to wear ya. Jadi satu baju itu aku siapinnya mungkin ada 2-3 piece gitu. Jadi persiapannya lebih lama dibandingkan dengan saya bikin fashion show biasa gitu. Jadi memang lebih takes time. Dan kalau baju ready to wear ini beda sama seperti kita bikin baju pesanan orang, karena ini ukurannya harus sesuai dengan standar toko, pundaknya harus berapa, lebarnya harus berapa, panjang bajunya harus berapa, sehingga kalau orang beli itu udah nggak kebanyakan permak gitu. Karena kalau udah kebanyakan permak itu kayak seperti ada pelanggaran lah buat kita di butik gitu. Jadi usahain orang beli langsung kecuali motong gitu. Ini benar-benar menjadi nyata ya Kak? Iya, jadi ini benar-benar mimpi menjadi nyata. Jadi aku sih mungkin semakin banyak teman-teman desainer yang baru bermunculan, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu kan, karena buat aku memiliki store seperti ini, memiliki brand yang bisa yang insya Allah nantinya tuh bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, karena banyak banget desainer namanya mungkin besar, tapi kalau dia meninggal besok karyanya tuh nggak ada lagi. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi saya mau nama saya itu bisa dilestarikan, bisa lestari dan bisa turun ke generasi selanjutnya gitu. Saya nggak mau seperti generasi-generasi yang sudah walaupun namanya begitu famous, tapi giliran dia nggak ada, namanya hilang gitu. Jadi makanya saya buat sebuah brand, ada timnya di situ. Jadi baju itu bukan hanya saya aja yang bisa desain, tapi ada tim yang bisa mengolahnya. Tapi DNA-nya itu dengan DNA-nya saya. Tapi ingin meninggalkan legacy ya? Harus, karena buat aku, untuk apa aku ada di dunia kalau tidak bisa ada legasinya gitu. Jadi mungkin selain alasannya tadi, kenapa sih sampai bikin ready to wear? Karena orang tuh bikin kayak karena gini, kenapa aku bikin ready to wear? Karena aku tuh gini, kalau orang harus ketemu aku kan aku harus cari jadwal, ketemu, terus harus ngobrol sama orang itu bisa sejam 2 jam. Ntar dia ceritain masalah rumah tangganya, dia ceritain anaknya, dia ceritain keluarganya, kan lama Beb. Jadi kalau misalnya orang datang ke toko kan nggak perlu ngobrol, orang bisa belanja pagi, bisa belanja siang, belanja malam, uang datang setiap saat. Jadi nggak perlu harus ketergantungan ketemu aku, gitu kan, nggak perlu harus janji. Jadi ketemu aku, bikin janji hanya ketemu buat bikin gaun pengantin yang sifatnya lebih private gitu, lebih intimate, baru ketemu aku. Tapi kalau cuman buat pesta-pesta biasa, datang aja ke toko. respon dari orang tua gimana? Oh, orang tua mah selama transferan lancar terus mendoakan, ya kan. Kalau tugasnya orang tua kan sekarang udah tinggal ngedoain ya. Udah membesarkan sudah, ya kan. Sekarang tinggal ngedoain gitu kan. Ya alhamdulillah mama selalu support. Jadi tadi mama juga datang. Kebetulan teman aku juga jadi teman mama. Jadi mama juga punya mainan juga. Mama kadang suka duduk jadi kasir, ngeliatin koleksi, kasih masukan juga gitu. Karena mama kan alhamdulillah masih sehat, masih bisa gaya gitu kan. Jadi mama tuh sedikit banyak kan juga customer aku kan ada yang umur 50-an, 60-an, 70-an gitu. Jadi aku harus berusaha untuk bisa menjembatani style dari usia-usia yang range-nya tuh jauh gitu. Karena penggemar aku tuh dari usia 20-an sampai 70-an. Oke, jadi buat pemirsa yang mau dapetin koleksi aku, silakan datang ke Plaza Indonesia lantai 2. Insya Allah bisa mendapatkan koleksi secara eksklusif. Jadi kalau beli baju aku di sini, insya Allah nggak akan kembaran banyak sama orang-orang yang lainnya.
Kak Igun sedikit dong, tadi Kak Fitri Karlina juga menyampaikan bahwa dia dari awal karir pakai bajunya banyak. dari Jadi Kak Igun. rata-rata Kenapa, Kak? rata-rata semua artis di Indonesia ya udah pernah pakai baju aku ya gitu. Dan mereka kan zaman dulu tuh lebih custom, satu persatu gitu kan, aku ngelainnya satu persatu. Nah udah ada seperti ini jadi seneng lah mereka, ada baju mau nyanyi tinggal ngecek dan harganya kan mereka udah tahu harganya berapa, apalagi ada member card diskon 5%. Kalau di ulang tahun diskonnya 20%. Jadi kan seru gitu kan. Jadi belanjanya jadi lebih seru gitu. Mendesain baju untuk Kak Fitri seperti apa tuh Kak? Biasanya requestnya bagaimana sih Kak? Ya kalau penyanyi kan requestnya banyak. Karena kan kalau penyanyi ada goyang, ada beda acara, beda tema lagi gitu. Jadi ya macam-macam sih, kalau penyanyi kan stylenya macam-macam. Kalau untuk Untuk baju ini ada target marketnya gitu nggak sih Kak? Kalau Kalau target market aku sih nggak ada, siapa yang mampu bisa beli aja. range harganya? Kalau range harganya dari 20 juta sampai 40 juta. Tapi untuk target terharap kedepannya kayak mau ada fashion show di Amerika atau Prancis. Aku nggak punya target ke luar negeri karena buat aku targetku banyak di Indonesia, jadi lebih baik aku bagusin konsep aku di Indonesia, matangin konsepnya di Indonesia daripada aku harus keluar. Karena kalau keluar juga repot kan persiapannya, dan di sana juga marketnya juga belum jelas gitu. Jadi bagusin market di Indonesia dulu. Berarti model-modelnya akan ada per musim gitu ya Kak? Kalau ini sekarang ini alhamdulillah setiap 3 hari bajunya habis. Jadi ini aku kayak renew bajunya, renew lagi gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi ibarat kata nih aku kayak masakan fresh, digantung habis, masak lagi, digantung habis, kayak gitu aja terus. Insyaallah. jadi jam kerjanya dikurangin tapi maksimal gitu ya Kak? Jam kerjanya dikurangin, jadi aku udah nggak terima tamu, tapi aku hanya desain di butik, desain anak-anak ngejahit, taruh di sini, langsung kemakan sama customer, happy deh. Gitu. Jadi aku nggak perlu terlalu banyak ketemu sama customer gitu. Jadi aku kalau ke toko tinggal foto-foto aja. Bisa dikatakan ini menjadi buah hasil dari perjuangan Kak Igun nggak sih? Ya semua pekerjaan pasti ada yang namanya perjuangannya ya. Setiap orang pasti punya cara bagaimana mereka berjuang. Jadi ini memang salah satu doa aku juga, target aku juga gitu sampai di titik ini. Semoga toko ini bisa semakin besar, mungkin ada di mall-mall lain lagi gitu, karena Plaza Indonesia ini kan jantungnya pusat perbelanjaan kan gitu. Tapi targetku sih memang di pusat dan di selatan gitu, karena itu marketnya. Insya Allah nanti akan buka di Surabaya. Lagi cari tempat di Surabaya. Oke. Oke, makasih ya.